Halo, berjumpa kembali bersama saya di HTB Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Kali ini narasumber yang datang di studio kecil kita ini ya adalah seorang yang ternyata tidak jauh dan tidak dekat juga. Kadang dia suka menghilang. Siapakah dia? Mari kita berkenalan. Kang Yamin Moh. Salaman Siap, atuh. siap. Ini anggurin. Nervous coy. Nervous. Mantap. Kang Yamin Moh ya. Kang Yamin Moh. Muhammad Yamin. Kan lebih terkenalnya Yamin Moh ya Oh, sebenarnya. iya. Apa Yamin TPL? Udah dibuang itu dihujat Udah soalnya. dibuang ya. Oke, teman-teman habis tanyakan break. Kali ini teman saya yang datang di podcastnya Ngopi. Wah, kopi nacan Wah, ayah. mana ini kopi-kopi Ini makanan yang kacau. kemarin tuh mana itu? Ya kanan kemarin nggak ada, Iya. kopinya nggak ada, lupa nggak disiapin gara-gara dia lama dari kemarin-kemarin. Sebenarnya kita udah syuting sebelum-sebelumnya, tapi waktu itu terkendala lampu mati, tiba-tiba lampu Iya. mati, padahal makanan udah siap. Tadi udah sediain kopi sama makanan, cuman abis di awal karena nunggu Lapar coy. nunggu editornya nih. Idenya dibawa alatnya. Tapi alhamdulillah kita udah bisa mulai di podcast kali ini. Dan Kang Yamin, Hmm. intinya mah di Ngopi ini kan perdana ya Kang Yamin masuk podcast kita kali ini. Biasanya Kang Yamin ada di belakang, Iya. tetapi sekarang ada di depan bersama Masih nervous, saya buat ngobrol ya. Santai aja di sini mah, gak usah nervous. Kita kan ngobrol sih biasa lah, Siap, ngobrol siap, kayak siap, di siap. tongkrongan, kayak di Siap. kedai 141. Yang mana itu teh? Ya itu di Jalan Bretayuda nomor 141 ya. Buat Ada itu. teman-teman orang Garut boleh mampir ke kedai 141. Oke. Gaskeun ya. Kang Yamin, saya Iya, penasaran. Kang Reki, kenapa? Saya penasaran sama sosok seorang Kang Yamin yang mana di Garut ini. Hmm. Sekarang nama Yamin Moh di username Instagramnya itu mulai naik daun. Oh, Wih, naik daun. Jadi ini daun, kamu di atasnya. Nah ini Aladin dong. nama Yamin Moh ini mulai naik daun di Garut ya, terutamanya di Garut. Meskipun Kang Yamin juga sempat ngambil beberapa job di luar kota Garut ya, kayak di Bandung misalkan, terus di kota-kota lain lah. Bahkan di luar Jawa Barat pernah ya waktu itu. Di mana? Sempat ngejob kita ke yang Dieng, gunung itu ya? ke gunung misalkan iya. ya, atau kemana di Jawa Tengah, Jawa Timur. Belum Jawa Timur ya, belum Belum, ke Semeru ya kamu ya. Anjir, kampret. Jadi saya mau tanya nih, latar belakang dulu deh, Kang Yamin teh siapa sih awalnya bisa kayak gini tuh kayak gimana, coba ceritain Kang Yamin. Saya dari mana dulu? Dari sini. Nervous coy. Dari Saya mah gini. orang biasa, orang yang pengen ngerintis dari awal gitu, kayak Kayak pom bensin. dari nol lah gitu. Dari nol. Enggak sih. Tapi berhubung ini bukan pom bensin, boleh saya sambil ngerokok? Boleh. Siap. Kamu mah nggak ngerokok ya? Mau sih, tapi aduh, Jangan dong. Malu, Ini idaman banget dia nggak ngerokok loh. Teman-temannya ngerokok. Dulu sama saya sama nggak ngerokok, tapi saya mah karena kamu ngerokok. tapi asapnya telan ya. Asam. Gue agak kuat asapnya coy. Ayo balik lagi. Oke. Sebenarnya Kang Yamin itu, Pancing dulu tuh latar belakang apa gitu kan. Bingung saya juga. woi siap. Mau dari awal, dari Slow. mama Dari sama lahir. bapak saya. Gitu. Kan bingung Parah saya. ada orang. Padahal udah di briefing dari tadi Oh nih iya, orang. sorry. Jadi gini. Ini diedit nggak? Diedit ya? Enggak dong. Oh, enggak. Dong. Aduh, Kalau sorry, di sorry. podcast kita nggak ada Enggak ada. edit-editin kecuali Tapi di disensor ya? awal sama di akhir doang. Ntar Buat- omongan saya ada MBE gitu ya? Iya. Oke. Request nih Mang Udin katanya. Ada sensornya. Siap. Jadi gini, kan ini ngopi ya, ngomong bareng pendaki. Hmm. Nah, Oh, kirain ngopi sambil ngopi gitu ngobrol. iya nanti OTW lagi dibikinin. Oh. Nah, ngobrol sama pendaki atau ngobrol bareng pendaki. Hmm. Yang saya tahu kan Kang Yamin juga sempet lah, atau mungkin sampai saat ini masih suka untuk melakukan pendakian ke beberapa gunung yang ada di Indonesia terutamanya. Bahkan ini udah pernah naik gunung di luar, boy. Nah, makanya nanti dengerin sampai akhir, dia pernah naik gunung di luar. Itu yang belum saya bisa lakukan untuk mengalahkan dia. Di luar Garut. Di luar Garut, di luar Indonesia. Dia pernah ke gunung yang gede, tinggi,
di luar negeri. Pokoknya tonton terus. Yang penting nggak kembar, coy. Aja. Nah, kan Kang Yamin tuh dari ini ngomongin ngopi sama pendaki, saya pengen tahu nih latar belakang Kang Yamin di seputar pendakian. Dulu awal-awal naik gunung, kapan dan sama siapa dan bagaimana sih waktu dulu? Ya sama lu lah. Kan lu yang tahu. Gua tuh diajak waktu itu tuh. Kemana waktu itu? Pas waktu lu masih culun. Iya, masih culun, masih introvert lah. Dan dia sombongnya minta ampun. Wah, paling susah kalau nanya sama dia tuh. Kayak apa ya? Kayak wah gitu orang itu. Padahal mah ecek dia tuh orang itu. Emang kayak gimana sih dulu? Sok jaim gitu lah, dulu, jaga image gitu. Enggak, dulu gue masih kayak pikirannya masih kayak liberal karena gue tuh liberal tuh gimana? Jadi kayak bebas lah kesana kesini karena waktu itu kan gue masih jadi aktivis ya. Iya. Masih di sekolah tapi udah. Oh, yang demo-demo itu? Enggak, itu mau kuliah. Kan masih sekolah dulu pertama naik gunung. Dulu tuh ke Cikuray kan? Cikuray. Tuh pengalaman kayak gimana yang bisa diceritain. Dari awal mula naik gunung ke Cikuray. Iya. Kira-kira hal apa sih yang didapatkan pendakian pertama Kang Yamin waktu itu? Ya kena badai. Kena badai. Kena badai. Tenda kita. Tenda itu pramuka. Terus talinya rapia. Aduh. Bawa per orang panci. Tasnya tas tentara. Apa itu yang sakit pinggangnya tuh? Iya, tas kayak bukan gitu. keril ya pokoknya. Terus rain cover bikin kan? Yang belakangnya itu namanya vertikal. Oh, pas masih ada ibu saya ya? Iya. Yang bikin ibu saya kan itu. Itu deh. Kan waktu itu masih produksi jaket, si Mengudin. Masih produksi jaket. Oh iya, jaket yang vertikal itu. Terus ada sisa-sisa kain yang ternyata itu waterproof. Akhirnya, mah bikinin ini dong, rain cover. Dia niru. Waktu itu masih awal-awal kenal Eger kayaknya. Dia niru tuh buat kita doang, bukan buat dijual ya. Iya. Jadi nggak ada tulisannya di belakang. Meskipun sempat di sablon vertikal dulu, kan sebelum HTB itu vertikal dulu namanya. Itu kocak banget sih. Tapi horizontal ya. Oh, ada orangnya. Vertikal pakai limit lagi. Itu bener-bener kopas di filmnya. Oh iya. Tahu kan film vertikal limit kan dulu ada. Tapi logonya keren. Dulu ada huruf R. Ada orang lagi manjat, kayak gini, climbing. Udah kita hiking. Nah itu Kang Yamin. Dari kejadian itu, saya tuh merhatiin Kang Yamin waktu itu, kita belum deket banget ya, karena kamu lebih deket sama si Fajrul waktu itu ya. Iya, si Ajun. Ya kamunya itu yang introvert, susah banget diajak ngobrol gitu kan. Perfeksionis lah orangnya dia. Joy. Padahal mah biasa-biasa aja gitu. Biasa aja. Amplop nambah. Siap. Ini pas naik gunung, saya perhatikan di antara semua pendaki yang lain, rombongan kita waktu itu pokoknya ada Yamin, Agung Gatot, si Imron Komarudin, terus Bebek Brengsek, saya, 5 orang. Fajrul. Kan tujuan sama saya. Iya sama lu, 7 orang kan? Pertama kali naik ke Cikuray waktu itu bareng anak-anak sini. Gua itu jangan saya. Nah, di antara yang lain tuh lu itu bawa kamera tuh, bro. Oh, gua. Iya, lu. Bawa kamera. Kamera itu Kodak kalau nggak salah. Iya, Kodak itu. Itu punya kakak saya itu. Nah, sekarang ini kan lu udah aktif di bagian videografer ya? Dulu tuh foto. Oh, foto. Iya. Fotografer. Sebelum itu foto. Sebelum beralih ke video. Nah, kira-kira emang bakat videografernya itu udah lahir dari sana apa gimana? Belum ada itu. Belum. Masih ya. Gue tuh pengen suatu perjalanan tuh ada ada kenangan lah buat kitanya gitu kan. Buat pulangnya gitu. Pokoknya mah intinya saya tuh kalau pengen main-main gitu harus ada hasil pulangnya tuh. Langsung saya nekat bawa pinjam punya kakak saya Kodak itu. Ya udah foto-foto sampai di Facebook kan sampai 400 foto kan, tapi nggak jelas fotonya. Yang penting kan ada kenangan gitu kan. Jangan ketawa. Itu hasil gua itu. Enggak, gue yang gue ketawain tuh gini. Dulu motret mau gaya apapun jepret mau itu bagus, mau kepalanya kepotong, tetap diupload ke Facebook. Iya, 400 foto diupload. Kalau sekarang kan dapat foto 5 aja misalnya.
kadang yang diupload cuma satu kan, Iya, karena yang lain gitu kan. kurang sempurna nih, yang lain kurang bagus gitu, diedit di Lightroom tetap Mm. jelek misalkan, tetap yang diupload ke IG satu doang kan. Iya. Kalau dulu kan emang ada folder ya kalau di Facebook ya. Iya, ada folder kan, saya dipisahin ini Cikura, ini Pepandayan gitu Sama, kan. sama. Ada kan? Ada. Lihat dong Facebook saya, Mochi Yamin. Nanti kita tampilin di sini ya. Tolong editor tampilin nih foto-foto pertama Yamin Moh ya. Nah, terus dari situ mulai mengenal, kayaknya sama Kang Yamin ini saya bakalan lebih khusus ngobrolinnya, nggak hanya tentang pendakian ya. Oke. Kalau pendakiannya mungkin sepintas aja lah, tapi dia seorang pendaki gitu. Enggak sih, Saya pengen ngebahas lebih dalam di bagian videografernya. Karena konon katanya konon AA Yamin ini Makasih coy. Ini amplop balikin lagi. dikenal sebagai Kang Video atau videografer. Oh, iya. Seorang yang paham, yang ngerti dan bisa ngoperasiin dan ngegunain video menjadi sebuah karya, kemudian menjadi sebuah profesi juga karena menghasilkan ya. Amin. Kayak gitu. Kira-kira coba dong Kang Yamin jelasin atau sampaikan perjalanan Kang Yamin itu seperti apa sehingga akhirnya sekarang banyak orang mengenal Kang Yamin untuk, Kang, ini saya ada wedding, videoin. Kang, saya mau mendaki ke ini, videoin. Belum ada. Ada saya kan. Oh, ada. Belum ada lagi. Tapi nggak saya bayar kan. Terus ada pre-wedding segala macam lah. Bahkan sempat nyobain foto produk juga kan waktu itu. Foto produk. Oh, yang gagal. Yang gagal tapi kan gak masalah kan, itu perjalanan kan boy. Coba Kang sampein lah biar teman-teman juga pada tahu. Sekarang gini Kang, suka ada yang banyak. Suka ada banyak. Pesaletot. Spoknya tuh pakai dong. Anjay. Jadi gimana? Suka banyak ada. Suka ada yang gitu. Banyak yang nanyain. Nah, gitu. banyak yang nanyain lah intinya mah. Kang, saya teh suka videoan, bikin video di gunung. Tapi saya suka insecure punya handphone doang. Mana handphonenya? Odo. Nggak siomay gitu. Mana handphonenya Odo. Terus ketika di zoom malah ngeblur kan. Pas dipakai video nggak stabil, geger-degan gininya. Kira-kira gimana sih buat ngasih motivasi teman-teman yang lain juga bahwa perjalanan Kang Yamin sampai akhirnya bisa kayak gini seperti apa? Sok, Kang Yamin obrolkeun. Dari awal ya. Dari awal saya langsung masuk ke dunia itu ya. Betul. Dunia malam. Dunia malam. Dulu tuh kan pernah ini lihat orang bikin video gitu kan. Wih, keren gitu kan. Tapi nggak punya alat dulu tuh. Punya kamera doang. Iya, kamera, punya alat itu juga dia. Tapi nggak mendukung video gitu kan. Gearnya mungkin yang kurang. Cuma foto-foto doang. Nah, pas saya kerja di Bogor tuh kan ada tahun terakhir nih 2019 ikut trip di Wanakumbara itu. Terus dilihat-lihat ada yang tukang videonya itu tuh kan. Tapi orangnya masih sombong itu, masih belum kenal kayak lu waktu itu. Kalau nggak kenal kita, makan bang. Tawarin doang, udah nggak ditanya-tanya gitu kan, nggak tanya-tanya lagi. Basa-basi doang. Pakai bahasa Sunda campur nggak apa-apa ya? Nggak masalah, kita penontonnya banyak orang Sunda. Ya. Nah, Kabita si A itu teh pakai drone, pakai kamera, ya pakai gear-gear lah buat ngedukung buat bikin video gitu. Iya. Langsung gua tuh pengen nanya sebenarnya ke si orang itu tuh. Tapi malu, soalnya kan masih belum kenal. Nanyalah ke temennya yang udah kenal sama saya. Teteh-tetehnya lah gitu kan. Teh, itu dia pakai drone apa gitu kan. Kayak Mavic, kayak DJI Spark gitu yang murah-murah gitu kan, yang 5 jutaan gitu. Padahal pas waktu itu lu belum ngerti masalah gitu-gituan. Ngerti. Kalau soal drone kayak gitu mah lihat di YouTube gitu kan. Soalnya kan udah direncanain buat kedepannya pengen kayak gitu kan. Tapi kan nanya-nanya dulu kan. Itu pakai DJI Spark ya? Bukan, itu Mavic Air. Langsung gue catat situ kan. Wah, Mavic Air harus di list gitu kan. Kita ya ini makan detail gitu. Oke. Harus di list tuh Mavic Air. Oke. Itu kameranya apa itu tuh?
itu mah yang biasa Nikon. Oh belum, bukan apa namanya, bukan list saya buat kedepannya bikin videografer gitu kan. Dulu saya tuh pengen bikin video tuh waktu ya yang trip ke itu tuh, ke yang sama Wana Kumbara itu yang ke Bromo itu kan, ke yang pengen lah bikin buat kenang-kenangan lah gitu kan, ya nggak termasuk buat apa portofolio kayak gitu, enggak, soalnya kan belum ada skill lah gitu kan. Pengen, pas lihat dia bikin video, insecure gua tuh. Insecure-nya tuh apa ya, jadi kena mental. Kok keren dia. Kalau lihat di YouTube kan pengen gini, gua tuh videonya tuh referensinya tuh pengen kayak gini kan, ke Bromo lah. Tahu kan Bromo lu? Oh, belum ya? Belum pernah. Kampret. Gua ke kanan ke Semeru, lu ke kiri ke Bromo kan. Bromo tuh terkenal tuh lautan awannya pas sunrise-nya gitu kan. Iya tahu di Instagram. Saya cuma lewat doang. View-nya kan keren itu Bromo. Iya. Tapi setidaknya gua ngelewatin Bromo, lu nggak ngelewatin Semeru loh. Oh iya. Tapi kan gue lihat di pas sunrise-nya tuh Semeru gede itu kan. Di bawah liatnya. Iya. Gak apa-apa lah. Sombong amat. Lanjut. Iya, gue tuh pengen referensinya si orang ini tuh lagi memandang sunrise gitu kan. Udah di bagus-bagus lah, udah masuk memori gue gitu kan. Pengen bikin video. Pokoknya pengen kayak gitu aja. Pengen kayak gitu ya pokoknya mah. Pas aktualnya blank. Nggak bisa. Yang satu insecure sama tukang videonya, yang punya alat-alat yang lengkap. Yang kedua, gua nggak tahu ilmunya. Asal shoot doang kan. Enggak gitulah video mah, tukang video. Kalau buat story IG kayak gitu mah ya nggak apa-apa lah buat. Buat pribadi doang mungkin ya nggak masalah. Tapi kalau buat profesional, buat portofolio gitu kan, ya bukan style bukan, maksudnya nggak semudah itulah. Iya, nggak semudah gitu. Jadi kayak apalagi kan mau dikomersilkan, misalkan mau dijadikan sebuah profesi, tentunya harus bisa memberikan sesuatu yang maksimal juga kan. Iya, niatnya gue tuh pengen gitu, pengen langsung ke ini buat komersil lah, buat portofolio gue kalau ada trik gitu kan. Tapi ya blank, soalnya kan shoot kayak gitunya belum bisa maksud itu. Yuk nanya lagi. Nah, dari perjalanan Kang Yamin sampai akhirnya bisa belajar terus dari orang yang satu trip waktu itu ya, dari temennya Kang Yamin, kira-kira sesusah apa sih sampai akhirnya ngerasa insecure-nya itu udah hilang? Nah, udah situ kan, udah habis trip itu 2019 ya, 2019-an habis kontrak lah gua tuh kerja di Bogor tuh. Nah di situ tuh kan tersisa ada kamera satu, dijual atau enggak. Nah di situ gua titik pengen bangkitnya tuh pengen hobi gua tuh ada hasilnya gitu kan. Gua lihat-lihat di Instagram di Garut siapa videografer yang keren-keren gitu kan. Ketemulah si selebgram itu. Siapa tuh? Kan tahu kan? Ya itulah, si orangnya itulah pokoknya lah. Siapa tuh? Oh, I know. Sensor lah. Gua ikut sama dia tuh kan. Gua pakai kamera tuh Canon 7D lah. 7D ya, buat foto itu sebenarnya tuh. Lihat orang itu kan pakai sama Canon tapi keren gitu videonya tuh. Gua puji lah. Biar wow kan. Puji-puji udah di atas. Lihat dia, editannya keren gitu kan. Gue pengen kayak gitu, kok masih susah gitu kan. Terus ngintil dia tuh, langsung nanya-nanya dia tuh, oh gimana itu shootnya gitu kan, cara pengambilannya gimana, ya gini. Dia nggak ngajarin, tapi gue tahu gitu dia pengen kemananya gitu, pengen shoot gimananya. Tapi dia bukan nggak pernah sih, nggak ngajarin langsung teori-teorinya gitu kan. Tapi min praktekin aja gini aja gitu kan. Gitu, oke. Gua praktekin terus sampai bisa satu video berkat sama dia gitu kan. Berarti ada nilai jasanya juga dia di hidup Anda. Gua mah nggak sampai gitulah.
nggak munafik lah ya. Heeh. Kalau yang bagusnya diambil, yang Diambil, jeleknya nah, gitu. ya udahlah buang Nah, aja. gitu. Mantap mantap. Nah, itu video pertama gua pas tahu lah tentang apa, tentang cara shoot gitu kan. Kalau video pertama mah pernah sama si Ajun ke Papandayan itu. Si Fajrul. Yang pakai Canon Canon yang pernah gua Tahu ya, gitu kan. Ya kan rusak apa hawuk kan video-videonya. Jadi Hasilnya nggak mau di-upload lah gitu kan. Soalnya kan gua niatnya pengen komersil langsung gitu kan waktu itu. Nggak apa namanya, nggak cuma hobi doang gitu kan, pengen menghasilkan gitu kan. setidaknya video-video yang dulu katakan hawuk, hawuk. Hawuk itu kayak apa ya bahasa Indonesianya sekarang itu? Jelek lah gitu. Nggak ada yang anehnya gitu. Pokoknya level bawah lah, bisa dibilang jelek. Itu mungkin buat jadi bahan diri sendiri aja ya. Iya. Mungkin ketika memang ada di arsip kita, ya kita tonton sendiri aja, nggak usah banyak orang yang lihat gitu kan ibaratnya. Oh, Ada nggak dihapus? perkembangan saya kayak gini nih sekarang sendiri kan. Sampai gua lihat video pertama gua sama si Ajun ke Papandayan itu sampai ketawa sendiri. Oh, kok dulu gua videonya gini. Tapi itu yang dinamakan apa Proses. ya? Proses. Nggak mungkin lah langsung blok bagus gitu Gak kan. mungkin coy, semua karya itu nggak mungkin langsung bagus pertama kali tuh. Betul. Kayak lu bikin kayak gini kan masih biasa lah gitu kan, masih hawuk gitu. Tapi ntar makan proses-proses konsisten gitu kan keren lah. Itu makanya yang kita terapin. Yang penting mah konsisten. Itu makanya yang mau coba kita terapin di HTB Adventure, salah satunya ya apa ya, kita terus berproses lah meskipun Iyalah. yang namanya tim kan ada selek, ada terus naik turun semangat tidak itu biasa. Cuman alhamdulillahnya sampai hari ini masih on terus gitu kan, kita dengan ya seadanya lah Mang Yamin ya. Gua juga perkembangan dulu juga kan seadanya bikin video gitu, tapi nggak sekarang kan lu sambil komersil lah gitu kan masuknya kan. Ini Dapat cuan semua. belum anjir. Oh, belum dapat. Tapi ada kan. Belum. Kalau hitung-hitungan lu habis di modal. Gue dapat honor dong sekarang. Ya kalau lu dapat slow. Oh, dapat. Siap. Seblak. Dapat seblak. Oke, aduh masuk. Oke, kok malah gue curhat sih? Iya. Lu mancing-mancing sih. Jadi gini, setelah perkembangan video Kang Yamin dirasa makin sini makin ada perkembangan, kira-kira kapan sih tepatnya ngerasa kalau video gua itu ini udah layak nih dikomersilin, ini udah layak nih dijadiin salah satu portofolio gua, sehingga orang lain yang lihat video gua bisa tertarik untuk gua dijadikan seorang videografernya. Kira-kira kapan, Bang? Pas dibayar sama klien. Anjir. Itu yang disebut apa? Jasa yang profesional. Bukan maksudnya tuh yang profesional tuh bukan wah ini keren videonya, tapi kalau belum dibayar kan bukan profesi dong. Belum ngasilin. Iya, belum ngasilin, berarti bukan profesional. Nah, kalau saya kan pas dapatnya itu pas ya dibayar itu. Kapan tuh kira-kira? Masih inget gak? Pas sama lu kan naik gunung. Kemana? Yang ke Lawu. Emang lu dibayar? Dibayar. Sama siapa? Lu. Lah kan itu dibayar, ongkosnya sedikit sih. Oh iya ya. Oh yang pertama ke Lawu. Iya. Oh iya betul ada di video HTB yang pertama, yang emang jadi dia itu, kalau gue kan dulu nge-guide itu malah itu juga usulan dari lu kan. Ki bikin guide, terus nanti ada videografernya. Oh itu ceritanya yang ngusulin itu sampai gue nolak apa lamaran kerja guru bahasa Jepang. Bener. Sampai dapat trip-trip kayak gitu. Berjasa gue. Jadi mas, gua lu semua. Ya sama-sama berjasa lah. Buat kita masing-masing. Oke. Setidaknya meskipun bayarannya kecil, tapi udah dibayar. Udah dibayar gitu kan. Ya walaupun kecil ya tetaplah disebut profesional lah. Oke, betul. Karena memang waktu itu, ya buat temen-temen ya, kayak gue dulu pas waktu ngetrip yang digalauin suka gini Min. Mahal katanya biaya tripnya. Padahal kalau dihitung-hitung lu tahu sendiri kan, ngitungin duit hasil trip itu, fee trip itu nggak seperti yang teman-teman kira gitu kan. Dibandingkan dengan tanggung jawab lah, lu tahu sendiri. Gua kalau udah ngetrip,
paling capek kan. Gue juga capek coy. Iya capek, tapi kan tetap yang punya tanggung jawab lebih Oh gua. iya. Karena gue lebih nanggungin gimana caranya nyawa orang yang gua bawa harus selamat sampai ke rumah mereka masing-masing lagi gitu kan. Kalau kan waktu itu nggak gua suruh jadi porter, tapi gua suruh jadi videographer kan. Dokumentasi gitu Iya, kan. meskipun di kenyataan di lapangan gua juga bantu-bantu. Aduh, 2 kali lipat harusnya gajinya tuh. Asli, karena waktu itu kan gini, kita kan baru awal-awal. Jadi si uang itu kita beliin piring, beliin alat-alat kan. Iya. Waktu di Solo waktu itu. Wah pede ya. Biar trip kita itu menyajikan sesuatu yang bikin mereka nyaman gitu kan Iya, pas awal-awalnya. Makanya lu dikit, gue juga dikit sama boy. Kayak gitu. Tapi nggak masalah. Di samping hal itu, otomatis kan itu adalah satu momen yang lu anggap sebagai momen, ini gue sekarang udah dibayar dan gue udah bisa menjajakan video-video lainnya untuk dijadikan portofolio gue ke depannya. Sehingga akhirnya nggak cuman di trip aja kan. Nah, kabarnya si Kang Yami ini sekarang selain video-video di gunung, buat teman-teman yang nggak suka sih, karena ini mungkin lakuinnya sekali dalam hidup ya. Masa yang suka kan, kalau suka kan keterusan ya. Yang mau pre-wed misalkan ya, pre-wedding, kemudian pas weddingnya juga, Kang Emi juga ternyata udah gabung ke situ ya. Itu masuk ke dalam sebuah WO atau masih independen? Masuk ke vendor-vendor orang gitu kan. Oh. Jadi maksudnya freelancer gitu lah. Oh gitu. Jadi kayak WOA misalkan butuhin videografer. Bukan WO. Apa tuh? Iya vendor. Oh vendor. Vendor foto, bukan WO beda lagi. Iya, wedding organizer mah kan keseluruhan kayak ngurusin catering segala macam kan. Iya. Kalau gua mah kan ya ngelamar ya. Pengen lagi. Kok pengen terus ya? Lu pengen apa sih? Ya nge-DM-nya ke vendor-vendor video foto gitu. Oke, kayak misalkan butuhin videografer lu main sana. Oke. Cabutan lah, orang cabutan. Gede mana bayarannya? Ya gedean wedding lah. Tiap minggu ada. Capek kagak, naik gunung kagak gitu kan. Kecuali pas bulan Safar. Kecuali ya bulan Safar kan, nggak ada bulan puasa. Tapi kan gue mah weddingan baru-baru. Oke. Bulan kemarin lagi. Itu cuma saya bulan kemarin. Tapi kali ini saya nggak bakalan bahas di weddingnya ya, karena mungkin bukan ranah saya, karena saya pun nggak begitu paham lah masalah wedding. Tapi saya tertarik dengan tadi ya pengalaman Kang Yamin bikin video di gunung ya. Ini tentunya menjadi suatu tantangan yang mungkin nggak semua videografer bisa melakukan hal ini. Beda halnya ketika awalnya di gunung, kemudian dia turun ke wedding, kemungkinan besar dia bisa. Tapi ketika awalnya dia di wedding, kemudian ke gunung, saya rasa meskipun saya nggak paham ya masalah videografer, saya rasa akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang lebih dibandingkan dengan wedding. Iya sih. Karena kan kalau sambil naik gunung, ya lo harus bawa barang pribadi. Gear kamera tuh berat-berat kan? Lumayan. Maksudnya bukan beratnya sih, tapi sayangnya kalau kehujanan gitu Iya, gimana? ya secara fisik kan berat. Keduanya mungkin kalau hujan ya harus safety bener, kayak plastiknya atau wadah-wadahnya. Wadah. Tupperware. Aduh, jadi inget yang jualan Tupperware. Saha? Tit. Gitu. Kalau lu mau pengen dilanjut aja. Nah, kira-kira tantangan apa aja sih yang dihadapin oleh seorang videografer dalam melakukan kegiatannya di gunung, bikin video gitu? Yang satu ya pasti ya kayak omongan lu tadi kan, berat. Yang kedua harus harus punya orang yang benar-benar ngerti lah tentang dokumentasi kayak gitu kan, yang peka lah. Nggak cuma mikirin diri sendiri gitu kan, nggak ya kayak guide lah gitu kan. Yang ketiga ya itu sih yang orang-orangnya tuh kan bukan basicnya tuh bukan talent, bukan model gitu kan. Oke, kayak gue harus didirect gitu paling kan. susah ngedirect orang yang dia bukan talent kan. Iya, apalagi kayak pengen bikin iklan gitu kan, ke gunung gitu kan. Kayak ini nih, waktu itu kan pernah bikin iklan ke gunung gitu. Untung orangnya kan dia tuh talent kan, jadi gampang gitu didirect. Jadi nggak ada beban lah, nggak ada Gue bukan talent, gue juga pernah kan dibawa sama
Itu. Oh iya. Not Adventure. Oke. Iya disebut itu harus masuk ke sini sponsornya. Ya Nggak sih masalah. itu sih. Jadi keberatannya itu. Jadi nggak bisa didirect asal-asalan. Tapi pas lu mau naik gunung kayak gitu, misalkan mau bikin video di Gunung Lawu, misalkan kayak kemarin ke Gunung Lawu, sebenarnya itu dadakan langsung di sana atau konsep dulu? Briefing dulu sama orang-orangnya, pengen di video nggak? Gitu. Enggak, dari lu sendiri maksudnya, dari lu Oh. sendiri. Lu udah punya gambaran nggak kan? Pasti lu searching dulu Ada, kan? pasti ada. Kondisi trekkingnya Iyalah. kayak gimana, biar nanti pas berangkat, gue mau dibikin Iya, kayak gini. ada. Udah direncanain lah list pengen ngedrone di sini. Soalnya kan udah 3 kali ke laut, coy. Nice. 2 kali waktu itu sebelum yang ketiga kalinya kan. Udah 2 kali ke laut. Yang ke satu ngedrone gagal gara-gara ya tempatnya nggak tahu. Nah kan? Nah, itu Nah, salahnya itu. Yang kedua, gua pengen bener-bener apa? Di konsep gitu kan. Oke. Gagal. Oke. Gara-gara ya si orang-orang tripnya kan ada yang kecapean, Oke. ada yang ya gitulah, tahulah kalau Hmm. orang-orang yang masih awam-awam tentang naik gunung gitu kan. Yang ketiga kan udah pada kenal semua, tahu kan, Iya. yang bahana kayak gitu kan udah pada tahu, udah akrab lah, udah enak gitu kan. Ada nilai plus buat videografer. Yang ke satu bisa ngedirect dianya gitu kan, walaupun bukan dia walaupun dia bukan talent atau bukan ya basicnya bukan apa model gitu kan, tapi bisa didirect soalnya udah enak gitu kan. Iya. Udah enak diajak gitu kan, diajak gitu. Nah, sebelum itu kan kita tuh briefing dulu, pengen di video nggak sama dia tuh. Oh, pengen gitu kan. Lu pengen kayak gini ya? Gua pengen kayak gini ya. Lu kalau apa ngedaki gitu kan. Pengen pura-pura foto gitulah biar keren gitu kan. Kayak bawa trekking board, bisa kiri jalan-jalan, nengok kanan nengok kiri kan lu. Lu biasanya kayak gitu kalau ngedirect gue kan. Ya udah tahu kan. Tahu lah. Ya, tapi yang Kang Yamin sendiri rasain ketika bikin video di gunung tuh kayak gimana sih? Rasanya tuh berat. Yang ke satu berat. Yang kedua ya gitulah, bukan talent kan yang kesana tuh, bukan apa yang biasa gua video tuh kan talent kayak gitu kan bisa didirect gitu kan. Tamu-tamu yang awam tentang apa dokumentasi kayak gitu, tentang modeling gitu iya. juga gak paham gitu ya. Iya, belum paham maksudnya, atau nggak tahu emang nggak tahu tentang kayak gitu. Niatnya kan dia tuh pengen apa namanya, ya pengen naik gunung gitu kan. Tapi kan yang penting ada dokumentasi gitu. Nah, yang penting ada dokumentasi doang gitu, nggak cuma dibagus-bagusin gitu kan. Karena kebutuhan mereka dengan kebutuhan seorang videografer tentunya beda kan. Iya. Ibaratnya mereka ketika naik gunung dapat foto di puncak, mau bagus mau enggak, ya udahlah, yang penting dapet gitu. ya. Bahwa saya udah pernah ke puncak nih, kayak buat pembuktian doang lah ibaratnya ya. Nah, di sisi lain ya, ketika memang kita menghadapi banyak sekali talent yang Kang Yamin terutamanya menghadapi orang-orang yang ternyata mereka tidak punya basic modeling, kemudian videografer dan yang lainnya. Kira-kira masih minat gak sih untuk melakukan aktivitas videografer di gunung? Minat kalau bayarnya gede. Anjay, minta mau kawin ya. Buat mas coy. Buat mahar. Boleh disebut? Jangan. Masih secret. Itu masalah pribadi ya. Wah, secret, you know. Secret. Yes. Oke. Biar kayak Om Ded, ngomongnya ada Inggrisnya dikit ya. Harusnya pakai gini. Nah, berarti gini Kang Yamin, sih saya anggurin yang gitu ya. Sorry. Baru punya satu, Mang. Nanti kita beli lagi. Ya elah, dibuka lagi, dibawa lagi. Oke. Patah lagi. Mana? Enggak. Udah lanjut. Biar kayak podcast. Orang ini memang paling banyol sekali kalau misalkan kita gua banyol sama orang yang udah kenal banget gitu kan, kayak lu gitu. Makanya kita kalau udah ketemu kayak gini pastinya nggak bisa diem kan. Iya. Udah. Takut kalah. Aduh, kacau. Gini Mang Yamin. Berarti kan ketika bayarannya gede itu sebanding dengan perjuangan kalian berada di gunung untuk bikin video dan segala macamnya. Untuk kemudian mungkin masih banyak nih teman-teman yang
ternyata sekarang mulai banyak kan yang naik gunung. Iya. Bukan mulai lagi, udah banyak sekali kan yang naik gunung, dan tentunya mungkin ada beberapa orang yang ternyata tertarik juga dengan videographer. Kira-kira mungkin bisa memberikan tips and trick buat para teman-teman yang nonton di sini, khususnya buat yang baru memulai di videographer. Kira-kira seperti apa gitu. Kadang kan yang tadi saya sebutkan di awal, suka ada yang minder karena handphonenya Odo misalnya kan. Saya bikin video tapi Odo, aduh Kang kualitasnya jelek atau kayak gimana. Kira-kira gimana nih? Apakah harus nunggu punya Sony dulu atau lanjut? Kalau nunggu pengen gear bagus ya kapan mulainya kan? Betul. Ya nggak apa-apa kalau lu punya Odo kan, lu juga bisa. Kemarin kan udah bisa kan? Bisa kan? Bisa dong. Ya udah, jangan insecure. Iya, kalau gue emang enggak, itu maksudnya buat teman-teman. Kalau gue mah emang video pertama habis tanyakan break, gue pakai Odo asli. Pakai Odo terus pakai Sumsang punyanya si Mang Bebek. Kita pakai itu sebelum ada si kamera ini. Kayak gitu. Cuman buat yang lain, kira-kira harus seperti apa? Biar mereka nggak insecure. Ya, yang pertama jangan ngarep-ngarep tinggi lah. Oke. Jangan ngarep tinggi, maksudnya tuh wah pengen kayak dia. Pengen kayak videographer sini. Janganlah. Soalnya kan pertama kali. Betul. Yang penting mah kita bikin dulu aja gitu kan. Karya aja dulu, pokoknya aja gitu kan. Bodo amat mau bagus mau jelek, coba terus. Yang pertama pasti nggak mau niatnya buat komersil kan. Iya, betul. Yang penting mah bikin dulu karya pertama lu, seperti apa, terus tanya-tanya ke orang yang paham. Oke, berguru juga lah. Iyalah. Berguru. Kalau otodidak terus makan gimana ya? Gak ada mendornya, gak ada mandor. Jadi mungkin gini, kalau otodidak itu sebenarnya bisa, cuman tidak berkembang. Nah, itu coy. Iya, kan kalau ngomong. Gak ada yang ngeritik lah, gak ada jadi nggak ada penilaian buat dianya sampai dia bisa berkembang gitu kan. Gue juga bisa sampai titik ini kan ada yang banyak yang kritik gitu kan. Gue tuh minta kritik bukan puji-puji, wih keren mantap, bukan. Gue tuh pengennya tuh mulai sekarang ketika diupload kita kritik ya di Instagram, tapi jangan ada yang komen awesome lagi ya. Gue tuh gak pengen kalau gue inget yang lu dikomentarin sama netizen gara-gara bikin video bahasa Inggris kurang yang trailer itu satu katanya salah kan. Iya. Yang HTB kan. Awesome jadi itu ngeditnya susah lagi. Di After Effect. Males lah, ya udahlah seadanya gitu kan. Tapi diarsipin lagi gitu kan. Iya. Enggak, masih ada dong. Masih ada. Diarsipin. Enggak. Gue masih lihat di video lu. Ada coy. Coba cek lagi nanti. Mantap lah. Wah, ada ya. Oke, Kang Yamin, jadi seru banget ya sebenarnya ngomongin masalah videographer, terutama khususnya untuk teman-teman yang ada di gunung ya. Karena apalagi sekarang handphone kan sebenarnya udah pernah di-upgrade ya. Iya, udah keren-keren lah ya. Kayak HP-nya Kunti, Poco, temennya kan. Xiaomi, Pocong, temennya kan. Masih jenis itu kan. Kamera-kameranya udah dengan harga 2 juta 3 jutaan udah dapat kamera yang bagus gitu ya. Iya. Jadi memang betul buat teman-teman semua, ayolah gaskin aja, jangan malu, jangan insecure untuk memulai sebuah karya. Iya. Jelek mau jelek ataupun bagus itu urusan belakangan. Yang penting bikin dulu. Kayak gitu. Jadi hobi lah kalau belum mau komersil mah. Malahan justru jadi bagus ya ketika awal-awal bikin konten ternyata banyak orang ngebully misalkan atau netizen iya, jangan insecure pas di situ tuh. Itu tuh kayak guru kita lah. Itu harusnya dijadiin motivasi ya. Iya. Tunggu sih ya, aing udah bagus. Nah, itu. Jadi buat buat penilaian kita gitu kan. Wah, ada yang ngeritik kita gitu kan. Berarti ada yang merhatiin kita dong. Walaupun akun fake gitu kan. Gak apa-apa lah, itu kan buat kita gitu kan. Wah, ada yang merhatiin. Berarti memberikan efek kepada penonton kita atau followers kita. Kayak followersnya meskipun masih dikit gitu ya, nggak masalah, penting upload dulu.
Oke, thank you banget nih Kang Yamin atas apa ya obrolan kita pada hari ini Siap. tentang gunung dan videographer. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya lontarkan sama Kang Yamin terkait dengan videographer itu. Cuman saya sengaja seperti biasa, pokoknya saya nggak bakalan ulik semuanya. Karena saya Ada episode 2 coy. Iya dong. Mudah-mudahan di episode 2 amplopnya udah ada. Aduh, thank you banget pokoknya buat Kang Yamin.